tengah menerpa rumah tangga Ajun Perwira dan Jennifer Jill. Keduanya diamankan pihak kepolisian, Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, di rumah mewahnya di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa sore lalu, atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Setelah menjalani pemeriksaan secara maraton, polisi akhirnya langsung menetapkan Ipel sebagai tersangka. Sementara Ajun Perwira dan salah satu anak Ipel dari pernikahan sebelumnya ikut diperiksa sebagai saksi. Dalam rilis resmi yang digelar kemarin, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membeberkan fakta baru perihal pemeriksaan tersebut. Ia menjelaskan dari pengungkapan kasus narkoba tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa 2 klip sabu-sabu dengan berat 0,39 gram beserta alat hisap narkoba atau bong. Adapun barang bukti itu disimpan di dalam sebuah kotak yang ditaruh di dalam lemari Jennifer Jill. Tanggal 16 Februari yang lalu, berdasarkan laporan masyarakat kepada kepolisian, kemudian dilakukan penyelidikan di satu rumah di daerah Ciranjang, Kebayoran Baru. Ya, lagi di daerah Ancol. Ya, di daerah Ancol, Pademangan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, ya, di dalam satu kamar. Pada saat itu informasi kita terima, kita lakukan penyelidikan dan kita lakukan penggeledahan di kamar, ya, yang bersangkutan. Inisialnya adalah saudara P. Pada saat itu di kamar yang bersangkutan ada satu lemari yang milik daripada ibunya. Ini pengakuan saudara P. Milik ibunya, inisialnya adalah JJ, yang memang sama sekali tidak boleh dibuka oleh anaknya. Aturan dalam yang dia buat. Kemudian dilakukan penggeledahan pada saat itu. Di dalam lemari tersebut ditemukan satu kotak, ya, seperti ini. Isinya adalah 2 paket yang diduga sabu-sabu dan juga alat untuk menghisapnya. Ada satu paket seperti ini, yang isi di dalamnya ada 2 paket yang diduga sabu-sabu beserta alat penghisapnya. Kemudian penyidik mengambil keterangan yang bersangkutan sudah ada P dan mengakui bahwa memang itu adalah milik ibunya. Tetapi ibunya pada saat itu tidak di tempat beserta bapaknya. Kemudian bersama-sama dengan penyidik menuju ke tempat di mana ibunya dan bapaknya berada. Dan ada keperluan pada saat itu. Kemudian menyampaikan dan menemukan ibu dan bapaknya di satu tempat, dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan penangkapan, polisi langsung melakukan tes urin terhadap Jennifer, Ajun, dan sang anak, yang mana hasilnya diketahui bahwa ketiganya negatif dari narkoba. Namun, kesaksian dan pengakuan Jennifer terkait barang haram itu memanglah miliknya, akhirnya membuat pihak kepolisian semakin mendalami kasus ini. Kamis kemarin, Jennifer akhirnya dibawa ke Puslap 4 Sentul, Jawa Barat untuk pemeriksaan spesimen rambut dan mengetahui apakah terdapat kandungan narkoba di tubuhnya. Pastikan lagi, saudari JJ ini kita bawa ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan tes rambut untuk mengetahui apakah memang yang bersangkutan memang pemakai atau bukan. Ya, karena urinnya negatif dan kita lakukan pemeriksaan ke laboratorium forensik. Memang ketentuan SOP-nya bahwa minimal 3 hari kerja, maksimal 7 hari kerja baru akan keluar hasilnya. Jadi kita masih menunggu nanti bagaimana hasil dari laboratorium forensik untuk mengetahui hasil daripada tes rambut terhadap yang bersangkutan atau saudari JJ itu. Penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami, melakukan pengejaran kepada 2 orang lagi, inisialnya A dan R. Ya, karena pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saudari JJ mengakui bahwa barang tersebut dia dapat dari kedua orang tersebut. Tidak percaya, nggak nyangka kalau Ajun, anak saya,
memakai narkoba nggak percaya. Begitu pula dengan Jennifer, saya pernah nanya ke Ajun sendiri, Ajun gimana Jennifer? Oh sama sekali anti narkoba. Anaknya juga pelo, nggak pernah itu. Disinggung soal kepemilikan sabu-sabu, kepada polisi Jennifer mengaku barang haram tersebut ia dapatkan dari pemasok sekitar 4 tahun yang lalu. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Agung Karang menjelaskan bahwa saat itu Ajun belumlah menikah dengan Jennifer. Lantas benarkah selama ini Ajun Perwira memang sama sekali tidak mengetahui bahwa Jennifer Jill mengkonsumsi barang haram tersebut? Saudara P, saudari JJ sebagai ibunya dan saudara AP adalah orang tuanya sendiri, papanya, dilakukan pemeriksaan memang. Saudara di media dilakukan pemeriksaan urin, tes urin. Ketiganya negatif. Hasil pemeriksaan dilakukan di Polres ini, saudari JJ mengakui bahwa memang itu adalah miliknya. Keterangan awal miliknya memang sejak 4 tahun yang lalu, kami masih mendalami. Ya, barang haram itu memang dia miliki dan dia dapat dari orang inisialnya adalah, ini sekarang jadi PO. Inisialnya A dan satu inisialnya L. Jadi ada dua orang. Ini pengakuan dari saudari JJ. Karena kan belum menikah pada saat 4 tahun yang lalu ataupun 5 tahun yang lalu, jadi tidak tahu. Iya, saya juga dikasih tahu dengan Ajun di lantai 5 itu sudah nggak pernah masuk orang. Lantai 5 apalagi udah 5 tahun yang lalu terkunci karena Ajun dan Jennifer tidurnya di lantai 1. Jennifer Jill hingga kini mendekam di balik jeruji besi Polres Jakarta Barat. Dan kemarin, pihak keluarga pun terlihat datang menjenguknya. Setelah kunjungan, saat ditemui awak media, sang adik ipar Umar Lubis mengungkapkan Jennifer saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Terkait kasus yang menjerat kakak iparnya itu, Umar Lubis mengaku keluarganya sangatlah syok. Kendati demikian, ia tetap mendoakan yang terbaik untuk wanita kelahiran 50 tahun silam itu. Apalagi, walaupun hasil tes urin Jennifer Jill dinyatakan negatif narkoba, ia mengakui bahwa sabu itu miliknya. Dari pengakuannya tersebut, maka istri dari Ajun Perwira ini dijerat dengan pasal kepemilikan narkoba, yaitu pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Untuk sementara kami persangkakan di pasal 112 ayat 1 Undang-Undang tentang narkotika. Ya, alhamdulillah kondisi Kak Ipel ya, saya manggilnya Kak Ipel ya, sehat, dalam kondisi yang baik. Tadi saya kesini bersama istri saya, adiknya, manggilnya Bunda Jennifer ya, Kak Ipel, sama berdua, sama ada 2 adiknya. Ya ini pertama kali ketemu sejak berapa hari yang lalu itu kan. Jadi ya apa ya, kangen-kangenan lah antar adik kakak gitu, dan apa ya begitulah ya, bawa makanan kesukaan dari Jennifer, terus ya gitu, bawa apa namanya ya kebutuhan lah, hand sanitizer, masker gitu ya, buat kebutuhan selama di sini. Dan terus tadi juga terakhir ada om kami datang untuk berdoa bersama di dalam. Pasti lebih shock daripada yang lain ya. Dan sejak awal beritanya kita selalu mendoakan dan berharap yang terbaik, karena kami tahu betul bagaimana sebenarnya keadaan Bunda Ipel ini, ya, Bunda JJ ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
Ditekan ya tombol lonceng merahnya.